ketua LD PBNU. Oh iya, di satu sisi saya mendukung Kiai Haji Imad. Tapi tetap saya itu tidak mau membatalkan nasabnya Balawi. Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang membuat makam-makam palsu. Yang membelok-belokkan sejarah Nusantara, sejarah NU, sejarah Jatman. Ya kan? Menyatakan bahwa para habaib itu atau Nusantara ini adalah milik dari para habaib, wali-walinya Habib. Kemudian Indonesia atau Nusantara ini adalah anak perempuannya Tarim. Ya itu nggak masalah. Iya, perjuangan untuk nyari aman, betul. Tapi perjuangan untuk mencari kebenaran mana ada. Ya gitu. Main dua kaki kan paling enak, Kang CK. Jadi kenapa dulu itu Nusantara yang ketika dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugis itu lama. Saya tidak mengatakan 350 tahun ya. Lama aja pokoknya, Manggas. Itu kenapa ya? Karena ada model-model orang-orang yang seperti itu. Perjuangan bunglon namanya. Ketika dulu di tahun ya sekitar 2000-an, 2005 begitu ya. Yang saat itu Kiai Haji Said Akil Sirot, di mana beliau dulu itu dituduh sebagai orang Syiah begitu. Jadi yang kita kenal, yang satu itu namanya Ustadz Idrus Romli, kemudian yang satunya itu namanya Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Dan sekarang beliau itu berada pada atau menjadi seorang pengurus PBNU, yaitu menjadi ketua LD PBNU yang dikenal dengan Gus Aap. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ketokohan beliau, dengan keilmuan beliau seperti Ustadz Idrus Romli. Nah, namun bagaimana? Ya, bagaimana dengan pandangan beliau dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi ini? Apakah kemudian beliau menjunjung tinggi terhadap Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama atau justru sebaliknya? Coba kita simak ya, statement yang dikeluarkan oleh beliau ya, Gus Aap dalam menanggapi polemik nasab ini. Secara pribadi, saya kurang suka ngurusin nasab yang sebetulnya sudah jelas. Nah, sudah jelasnya ini bagaimana? Apakah sudah jelas tersambung atau sudah jelas terputus? Nah, ini sebenarnya perlu penjelasan ini. Jadi ketika menguraikan atau memberikan statement bahwa status nasab itu sudah jelas, ini sudah jelasnya bagaimana? Tentu kita nih, saya sebagai orang awam itu ya bertanya-tanya gitu. Jadi sebenarnya gimana sih itu tanggapan dari LB PBNU? Ini PBNU loh, lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Aduh, masalah. Terus. Lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi kalau nasib itu belum jelas ya, nasib belum jelas sehingga beliau lebih tertarik untuk membahas tentang nasib. Oke, lanjut. Itu kan hanya pernyataan individu. Ya, jadi statement yang beliau sampaikan ini itu memang bukan atas nama lembaga ya, tetapi atas nama sikap pribadi. Bukan lembaga tetapi pribadi. Ya, terus? 98% dari Nahdlatul. Ya, jadi ya 98% sudah tahu lah ya, sudah tahu para Nahdliyin, baik itu di kalangan kultural, Nahdliyin kultural ataupun struktural, semuanya sudah tahu. Nah, mungkin juga sudah ada keraguan-raguan dalam diri mereka mengenai bagaimana kenasaban dari kalangan Balawi. Itu semuanya adalah pendapat pribadi dan memang tidak ada pernyataan secara resmi dari PBNU mengenai polemik nasab ini. Tapi yang jelas ada husnudzon dan itu mazhabnya Ketum. Kemudian ada yang bukan suudzon ya. Tapi lebih kepada waspada. Lebih kepada waspada. Oke.
Terus. Silahkan. Silahkan ya. Berarti memang tidak ada larangan ya. Jadi nggak masalah ketika kita ini menyuarakan kepada masyarakat dan kepada seluruh bangsa Indonesia lah, atau seluruh umat Islam dimanapun berada, ketika mereka memahami bahasa kita ya. Itu bisa saja dan boleh dan nggak dilarang sama sekali. Dan meskipun ada larangan, itu pun juga tentu ya mungkin tidak mengikat begitu ya. Hanya memang untuk sikap resmi dari PBNU, nah itu memang tidak ada begitu. Kecuali hanya husnudzon seperti yang disampaikan oleh siapa namanya, Gus Yahya Khalil Stakuf. Terus? Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian. Oke, jadi beliau menghargai ya kepada seseorang yang melakukan penelitian. Ya alhamdulillah. Kalau memang masih menghargai penelitian, menghargai pengetahuan, menghargai keilmuan, ya boleh saja lah, bagus itu. Dan itu ruh NU itu memang di situ. Boleh. Caci maki. Jadi nggak boleh caci maki ya. Ini saya ini Kang Sales Kecap ya. Saya sampaikan berulang kali dan saya ulangi dan akan terus saya ulangi. Jangan caci maki. Tidak boleh caci maki. Nah, adapun misalkan ketika kita itu membahas bagaimana Imam Faqihil Muqaddam. Mulai. Ya sekali lagi kita mempertanyakan begitu akan kebenaran, bagaimana sosok dari Faqihil Muqaddam, bagaimana sosok dari Al-Imamul Muhajir ilallah. Nah, dan seterusnya. Ya. Terus nggak boleh caci maki. Jadi Faqihil Muqaddam itu tidak boleh dicaci maki. Tidak boleh dicaci maki. Faqihil Muqaddam ya. Nggak boleh caci maki, nggak boleh. Terus Seumpama ini memang terputus. jadi masih berandai-andai ya. Dan masih seumpama, memperumpamakan seandainya terputus. Ya. Terus Dengan caci maki. jadi nggak boleh caci maki. Sayyidina wa maulana al-imam Ubaidillah. Jadi nggak boleh caci maki ya, nggak boleh, sekali lagi. Nggak boleh caci maki. Terus? Nggak setuju. Oke, saya juga apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan, karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sikap yang seperti itu. Setuju. Seumpama memang terputus pun nasab itu bukan keturunan Rasulullah. Baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ibadah, bagi mereka yang berilmu. Jadi intinya nyari aman lah, nyari aman intinya mah. Nah, jadi supaya bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Nah, intinya nyari aman, ya. Betul kan, Cika. Nah, intinya nyari aman lah. Nah, sementara dulu bagaimana itu? Ya, ketika ketum Rabitul Alawi, bayangkan, ketum menyatakan, ketika seseorang itu mengamalkan Al-Quran, tetapi dia tidak mengikuti para habaib, ya maka dia akan sesat. Nah, itu bagaimana? Bagaimana? Saya rada ini, lanjung ya. Gimana? Coba. Leluhur kami datang ke Indonesia. Itu bukan untuk meminta harta kalian, bukan. Tetapi leluhur kami datang ke Indonesia itu untuk mencetak para ulama, para kiai. Bahkan leluhur kami yang mengundang kalian itu sampai memotong kambing 100 ekor. Paling kalian ketika datang ke kami paling hanya bawa gula 1 kilo. Gimana itu? Nah, lalu pelurusan sejarah.
Indonesia itu yang tidak akan merdeka kecuali atas jasanya para habaib. Kemudian NU itu pun bisa berdiri ketika mendapatkan izin dari Habib. Kemudian yang membuat bendera merah putih itu adalah Habib. Yang mendirikan Jatman itu adalah Habib. Bahkan yang lebih parah lagi ya. Ini orang Indonesia seandainya jika tidak ada leluhur kami, yaitu para habaib, maka sampai sekarang itu masih akan nyembah pohon, nyembah batu. Nah, itu bagaimana pelurusan-pelurusan sejarah ini? Yai, nah, pelurusan-pelurusan sejarah ini bagaimana? Apakah kita diam saja? Ketika mereka itu menyuarakan seperti itu, ataukah kita mendukung mereka? Oh ya, dengan husnudzonnya, kalian itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, Kang Lang Jawa ya. Yang bikin bendera itu Habib. Yang memerdekakan Indonesia itu Habib. Yang mendirikan Jatman itu Habib. Yang mendirikan NU itu Habib. Apalagi? Yang mengislamkan Nusantara itu adalah Habib. Gimana? Coba gimana? Solusinya gimana? Ya. Husnudzon aja. Ya husnudzon aja lah, husnudzon. Kan husnudzon itu baik. Padahal dalam kaidah fikih itu la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Dan seterusnya. Ya, itu dzan, itu prasangka. Lalu bagaimana dengan fakta-fakta tadi? Namanya yang disampaikan tadi, yang disuarakan ketika Habib, maka dia adalah orang yang sesat karena Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya itu menyatakan inni tarikum fikumus tsaqalain ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada kitaballahi wa itrati ahla baiti. Jadi dua-duanya itu harus tidak boleh dipisahkan dan harus mengikuti Al-Qur'an iya, kemudian mengikuti para habaib iya, karena yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah Habib. Nah, bukankah ini merupakan penyelewengan atas pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana coba? Bagaimana? Kemudian seringkali disampaikan bahwasannya para habaib ya itu adalah orang-orang yang luar biasa yang datang ke Indonesia itu memang untuk dakwah. Memang untuk dakwah. Bukan untuk nyari duit, bukan untuk bekerja kepada Belanda, ya kan? Apalagi untuk menjadi para pengkhianat bangsa, enggak. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah dari misalkan seperti Pangeran Diponegoro? Bagaimana Pangeran Diponegoro itu bisa tertangkap? Yang di sana, yang di mana itu? Kalimantan. Itu kan ada yang namanya Demang Lehman. Nah, itu nanti kita angkat itu dalam kesempatan yang lain. Siapa yang menjadi pengkhianat dan siapa yang menjadi pejuang. Itu nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi inilah Kaltim itu ya, Kang ya. Ya, oke, di Kaltim. Siap, Kang Keci Hitam. Boleh lah. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, jadi jangan husnudzon melulu. Tapi justru dengan adanya polemik ini justru kita mempelajari bagaimana kesejarahan masa lalu NU baik dalam pendiriannya. Kalsel ya, oke, Kalsel. Kemudian misalkan seperti di Aceh juga. Di Aceh itu ada siapa namanya Habib Abdurrahman Az-Zahir. Di mana marga dari Az-Zahir itu pun sama, pecahan dari Al-Masyhur. Al-Masyhur pecahan dari Syihabuddin. Syihabuddin merupakan cucu dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran.
Jadi masih anak cucu dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Bagaimana sikap dari Abdurrahman Az-Zahir, bahkan ada surat-suratannya itu. Dikasih hadiah sampai 30.000 gulden kalau tidak salah itu. Tapi dengan syarat dia itu harus memberikan ya rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang ada di kalangan masyarakat Aceh agar masyarakat Aceh itu bisa ditundukkan oleh Belanda. Nah, itu kalau kita mengkaji sejarah dan tidak melihat fenomena polemik nasab ini hanya sekedar polemik nasab. Jadi bukan hanya sekedar nasab saja, tetapi sejarah dimulai, ya mulai dibelok-belokkan. Wali Songo adalah para habib. Kemudian para habaib itu adalah para pejuang yang mengusir para penjajah Belanda dan Jepang. Sehingga jika tanpa ada Habib, tidak bakalan ada ini Indonesia ini. Tidak bakalan ada. Ya, ini ngeri ini. Ya mungkin Kiai ini belum terlalu mendalami hal-hal yang saya sebutkan. Kemudian belum lagi mengenai pembalawian makam-makam. Kemudian juga tentang Nusantara atau Jawa bintu Tarim. Jawa ini adalah anak perempuannya Tarim, atau Nusantara ini adalah anak perempuannya Tarim. Kemudian juga bagaimana Indonesia ini ya merupakan milik dari para aulia Tarim. Nah, ini kan ngeri untuk sejarah kita sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi jangan melihat polemik nasab ini hanya dari sudut pandang nasab saja, jangan. Tapi lihatlah dari sudut pandang yang lain, dari sejarah dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi Nusantara itu adalah milik aulia Tarim. Kata Habib Hasan bin Ismail Al-Muhzar, begitu. Ya, kalau nggak salah namanya itu ya. Kalau salah ya mohon maaf. Ini bukan persoalan gitu. Orang mau percaya sama nasab tidak mengganggu keimanan. Memang bukan persoalan usuluddin, memang bukan. Tetapi ini persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan agama. Jadi bagaimana ketika kita mendengar Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nah, ini jangan melulu mengutip dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan. Tetapi cobalah rada beda dikit gitu ya. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, laula hadzal ilmu. Nah, jika bukan karena ilmu nasab ini maksudnya. La jaza li hadzal kafir an yadda'iya madda'a, maka bolehlah bagi orang yang kafir untuk mengaku dirinya, untuk mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada ditulis di dalam kitab Jamharatu Ansabi Quraisy, karya dari Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Nah, begitu ya. Jadi kalau ilmu ini nggak dipakai, maka siapapun itu akan bisa mengaku-ngaku jadi anak siapa. Mau jadi anaknya siapa namanya? Genghis Khan kayak? Mau jadi anaknya Raja Abraha kayak? Mau jadi anaknya siapa? Ya terserah, bisa. Tetapi kalau dengan adanya ilmu nasab itu ya bisa kelihatan dia benar atau palsu. Nah, dia palsu atau asli. Nah, sehingga tidak apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang, Raja Amenhotep itu Fir'aun itu. Di zaman sekarang ya, dengan adanya DNA begitu kan. Nah, jadi sudah enak sebenarnya. Ya, subhanallah. Lanjut. Jadi kan begini teman-teman ya, ini bukan melihat bagaimana kesolehan, bagaimana keilmuan, tetapi yang kita luruskan itu adalah ini sudah selesai bahwa nasabnya Balawi itu tidak bersambung ke Rasulullah, titik. Nah, adapun mereka misalkan ya, kalau memang ia berilmu dan mengamalkan ilmunya, iya kalau katakan mereka merupakan orang yang soleh. Pertanyaannya itu gini loh, apakah masih bisa disebut berakhlak baik ketika misalnya itu seorang Habib yang sekarang sudah tahu bahwa
garis nasabnya itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi tidak mau memberikan pernyataan bahwa ternyata setelah diteliti itu mereka bukan dzurriyyat Nabi. Jadi kan kalau tidak mau melakukan itu kan berarti bohong. Hari ini kalau ada, apakah masih ada Habib yang berakhlak baik tanpa harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa dirinya bukan keturunan Nabi? Karena kemarin-kemarin mereka terus-menerus memproduksi informasi, mengindoktrinasi bahwa klan mereka itu keturunan Nabi. Apakah masih mungkin bisa disebut berakhlak baik ketika hari ini mereka tidak mendeklar dirinya itu sebagai bukan keturunan Nabi? Jadi kan kalau tidak mau melakukan itu kan berarti bohong. Gitu loh. Dengan kesolehan akhlaknya dan seterusnya. Tapi masih ngotot saja. Begitu. Masih ngotot bahwa tetap kami ini bagaimanapun meskipun haplogrupnya itu G, meskipun tidak ditemukan catatan tentang kehijrahan Ahmad bin Isa, meskipun tidak ada catatan mengenai Imam Ubaidillah, sampai kepada masanya Faqihil Muqaddam, sampai kepada masanya Abdurrahman As-Saqqaf, masih tetap ngotot aja, ya berarti ini bertentangan dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya. Karena yang namanya orang yang berilmu, orang yang soleh dan orang yang bertakwa, dia itu tidak berat untuk menyatakan kebenaran. Tidak berat untuk menyatakan kebenaran. Apa yang benar, dia katakan benar. Apa yang salah, dia katakan salah. Dan tidak abu-abu. Dan tidak abu-abu seperti ini. Ini sebenarnya nasab itu sudah jelas. Jelas apa ini? Jelas terputus atau jelas tersambung. Di sini masih blunder ini. Ya kan? Masih blunder. Kemudian berikutnya, tadi ketika berbicara tentang soleh, takwa dan seterusnya, oke lah. Misalkan kalau para ulama-ulama yang terdahulu anggap saja mereka adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali kutub dan lain sebagainya, ya, mereka melakukan sebuah kesalahan. Yang kesalahan ini ternyata terjadi turun-menurun, ya bisa sajalah, oke lah, oke. Tapi sekarang yang ketika dihadapkan dengan fakta yang ada, mulai dari fakta yang bersifat genetik, atau fakta catatan nasab, memang tidak terhubung sama sekali. Nah, lalu bagaimana? Apakah tetap berdiri di atas kaidah husnuzon? Begitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau saya enggak, itu amalannya Habib ya, mau itu Rotibul Haddad, Rotibul Atas, Rotibul Idrus, Hadrah As-Saqqaf ya, ataupun wirid as-sakran, ataupun yang lain ya, al-wiridul latif, dan sebagainya. Kalau saya enggak. Dan saya tidak mau melarang. Saya tidak mau melarang kepada siapapun untuk mengamalkan itu, ya silahkan. Nah, tapi ketika misalkan kota-kota yang ada di Nusantara, Hol Solo, Hol Palembang, Hol Jambi, Hol Tegal, Hol Serang, Hol Semarang, Hol Pekalongan, Hol Tegal, Hol Solo, Hol Malang, Hol Surabaya, Hol Gresik, Hol Pasuruan, Hol Bangil, Hol Jember, Hol Tanggul, Hol Bondowoso, dan kota-kota yang lainnya disebut sebagai hol dari kota-kota tersebut. Padahal memang tahun berapa sih kedatangan dari para leluhur-leluhur mereka yang di hol itu? Apalagi hol Monas begitu kan? Hol Bogor. Emang seberapa besar sih? Jadi sampai sebegitunya menghilangkan jasa dari para tokoh-tokoh yang membabat alas, yang mendirikan kota-kota yang disebutkan tadi. Hol Cirebon lagi kan. Lalu apa? Sikap kita itu apa? Tetap saja nerima kalau ada hol Solo. Solo diklaim sebagai kota mereka, milik leluhur mereka. Apakah terima begitu saja? Nah, ini permasalahannya. Bukan soal nasab doang ini, Bapak. Ya, Gus, Aap. Ini bukan soal nasab saja ini. Hol Aceh. Kalau di sana enggak bakalan ada kayaknya itu. Ya.
Bagaimana coba? Intinya holdawir cenah ge. Oke, terus Itu kan biasa. fitnah. Fitnah. Padahal untuk mayoritas ya. Mayoritas dari korban di masyarakat. Tadi pagi saya saya upload, saya tayangin. Uang masjid, bayangkan uang masjid. Uang masjid yang merupakan sumbangan dari para jamaah untuk masjid tersebut, ya. Sampai nominalnya 10 juta, bayangin. 10 juta. Itu karena saking berhusnudzon. Ketika ada seorang Habib yang datang kemudian minta ini itu nominal yang begitu besar, lalu kemudian diberikan. Kalau nggak punya duit bagaimana? Ya saya lari ke masjid. Duit itu kan duit umat, ya nggak apa-apa. Karena ini kan yang dibayar ini adalah cucu Rasulullah SAW, kan begitu. Terus beberapa tahun yang lalu, saya punya saudara di sini di daerah Padarincang. Itu pun kena dawir juga, 7,5 juta. Atas nama apa? Atas nama akikah. Satu kambingnya harganya 2.500.000 dan perlu diakikahi 3 kambing. Nah, karena kambingnya nggak ada, ya sudah pakai uang. 7,5 juta rupiah. Karena posisi nggak punya uang, ya sehingga minjemlah ke masjid. Nah, fakta-fakta yang seperti inilah yang tentu para pengurus PBNU itu harus memperhatikan. Jadi jangan melihat dari sudut pandang keilmuan. Ya, boleh. Ilmunya boleh diamalkan. Ya, karena ilmu pada hakikatnya ilmu itu adalah milik Allah Ta'ala, sehingga tidak bisa untuk larang-larang. Kalau masalah keilmuan, wirid, dan lain sebagainya, kenapa sih kok sampai diklaim-klaim seolah-olah ketika menyebarkan ilmu, menyampaikan keilmuan, membuat karya, itu seolah-olah tidak ikhlas sehingga selalu diungkit. Contoh, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam satu sanadnya dari puluhan, bahkan ratusan sanad yang beliau miliki ada Habibnya. Kemudian Syekh Mahfud Termas, dari ratusan sanad, mungkin ribuan sanad, ya, yang beliau miliki, mungkin ada 1-2, belasan, mungkin kalau lagi besarnya itu ada sanad yang ke Balawi. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dari ratusan sanad, ribuan sanad, mungkin ada 1-2 yang bersambung kepada Balawi. Contoh yang lain lagi, misalkan seperti siapa namanya? Hadratus Syekh udah, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ihsan Jampes, dari sekian nasab, dari sekian sanad, banyak yang beliau miliki, ada 1-2 yang ada Balawinya. Dan seterusnya lah, dari para ulama-ulama terdahulu, dari kiai-kiai kita terdahulu, ya, sesepuh-sesepuh kita terdahulu, ada 1-2 yang itu sanadnya adalah dari kalangan Balawi. Terus lalu keikhlasan itu di mana? Keikhlasan dalam menyampaikan keilmuan, dalam penyampaian keilmuan, dalam ketersambungan sanad keilmuan, ya kan, dalam menyampaikan keilmuan. Kok selalu diungkit-ungkit, seolah-olah dia itu ketika menyampaikan keilmuannya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ya kalau memang dia itu ikhlas untuk Allah Ta'ala, ya sudah, biarkan sanad keilmuannya dengan sanad keilmuannya, tetapi tidak perlu mengungkit-ungkit, gitu loh. Bahkan saya sendiri pengalaman, kamu itu tidak akan menjadi orang yang punya ilmu kecuali tanpa Habib.
Hakikatnya ilmu itu adalah milik Allah Ta'ala, mau kayak gimana? Sampai dari kalangan alumni-alumni itu seringkali itu ada inilah selentingan-selentingan begitu ya. Si Aziz itu ya, dia itu kualat, ilmunya akan dicabut oleh Allah Ta'ala karena membatalkan nasab Habib. Bro, kan kata saya kan gampang, simpel jawabnya ya. Ilmu itu, ya hakikatnya yang punya, yang memiliki ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Kalaulah mau mengungkit, ya, kalaulah mau untuk mengungkit keilmuan siapapun, semuanya berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya udah nggak usah diungkit-ungkit. Berarti justru ketika dia itu selalu mengungkit-ungkit, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalaulah memang ada ya nama dari tokoh Ba'lawi ada di sana, kemudian mau apa? Apakah untuk membuktikan bahwasanya mereka itu adalah tokoh-tokoh yang berilmu sehingga kalau tanpa mereka itu Allah Ta'ala tidak akan memberikan keilmuan bagi para tokoh-tokoh yang saya sebutkan? Apakah begitu? Nah, itu namanya tidak ikhlas. Namanya tidak ikhlas dalam menyampaikan keilmuan, dan itu pun juga disebutnya juga nebeng dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara yang seolah-olah dengan keilmuan yang mereka miliki lalu kemudian mereka merasa keren begitu. Ini saya kritisi nih beliau nih, Usahab ini ya. Nah, sehingga tidak hanya sesimpel permasalahan soal nasab bagaimana kedatangan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah dari Irak ke Hadramut, lalu kemudian memiliki anak yang namanya Ubaidillah, lalu turun-temurun kepada Faqihil Muqaddam, kepada siapa namanya? Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf dan seterusnya. Kan nggak seperti itu, nggak sesimpel itu, Bos. Ini persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan agama. Nah, katanya cinta keilmuan, gimana sih? Jangankan malaikat, Rasulullah saja belajar kepada Habib. Belajar nahu. Rasulullah, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Husain belajar kepada Habib. Ahmad bin Isa saja tinggal di Irak itu sejak kapan? Betul. Itu pun belum bisa dibuktikan itu. Adapun makam yang kemarin itu ada di mana? Di Najaf, di Irak, itu Ahmad bin Isa bin Zaid, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad. Beda orang, beda tokoh ya. Menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalaulah dengan lapang dada menyampaikan, tesis Kiai Haji Imaduddin itu benar, dan mulai dari saat ini saya mengaku tidak lagi mengaku saya ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, ya, selesai. Jadi nggak perlu kesana kemari, kemudian memberikan kepercayaan kepada para pendukung-pendukungnya agar selalu percaya bahwa nasab kami adalah nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu begitu. Kalau memang berlapang dada dan di situ tidak ada ego, karena ego dalam diri manusia itu memang sulit dihilangkan. Ya meskipun malu ya gimana faktanya kayak gitu ya. Apalagi ya memang ada gengsinya, kemudian menakut-nakuti, ilmu tidak manfaat, ilmu tidak berkah, nanti tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memframing, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawannya itu membenci ahlu bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu bait yang mana? Masya Allah, ahlu bait yang mana? Sambung ke Rasulullah saja tidak, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Dia mana mengaku-ngaku bahwa dirinya ini merupakan ahlu bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih dari itu, bahwasanya Ba'lawi itu merupakan orang atau klan atau keluarga atau golongan yang paling suci di muka bumi ini, yang terbaik di muka bumi ini.
Yang tertulis dalam kitab, mau kayak gimana? Ya, mau kayak gimana? Jadi begitu loh teman-teman, ini tidak sesimpel permasalahan nasab. Bukan. Dalam tapi besar pada segala manfaat yang ditemukan. Kalau saya itu memandang bahwa ini manfaatnya lebih besar daripada hanya sekedar membahas tentang fikih, membahas tentang tasawuf, ya, tapi semuanya berjalan ya. Nah, ini untuk pembenahan dan untuk memberikan pencerahan serta pencerdasan kepada anak bangsa ya. Tentu ini saya rasa lebih penting. Ya sehingga ini bukan tidak pada tempatnya. Justru ini adalah tepat pada tempatnya. Begitu. Ini tepat pada tempatnya. Supaya masyarakat sadar bagaimana mempelajari sejarah bangsa kita di masa lalu. Agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka yang mengaku bahwa leluhur-leluhurnya itulah yang memasukkan Islam ke Nusantara. Ya Allah alam apakah ada sogokan atau enggak ya. Tapi saya mengkritisi statementnya saja. Di luar dari itu, karena saya tidak punya bukti begitu kan. Ya. Jadi ini pada tempatnya, Gus. Aap, ya, atau Kiai lah, Kiai. Jadi ini Kiai, ini sudah pada tempatnya. Gitu ya. Oh, biarkan. Kang JK ya. Jangan jadikan mukibin jadi pintar, harus pintar mereka Kang, supaya mereka itu tidak menjadi orang-orang yang mudah dikibuli, mudah ditipu, jangan. Karena itu berbahaya. Oke, terus? Oknum yang hanya mengandalkan masa. Jadi persoalannya itu oknumnya itu sampai ketuanya gimana? Oknum tapi ketuanya, ketua ormasnya gimana? Gimana coba? Oknum benar satu orang yang kelihatan. Di belakang pun masih banyak sebenarnya, tetapi ketuanya, ketumnya lagi. Gimana? Oknum tapi ketumnya. Gimana? Coba. Gimana? Oknum tapi ketumnya. Kemudian dari kalangan orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu dari kalangan mereka. Itu sama kok. Tidak melepaskan kenasaban. Tetap tidak melepaskan kenasaban. Tidak melepaskan kenasaban. Tetap kami ini adalah dzurriyyah Nabi. Dan kalau ditelusuri misalkan yang menyatakan dalam darah kami itu terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak hanya satu orang. Bahkan ketumnya itu menyatakan seperti itu, mau kayak gimana? Lalu ketika disuruh tes DNA haram, begitu kan. Kemudian yang ngebahas tentang DNA ketika yang dibahas Dr. Sugeng itu hanya ahli pakan ternak, begitu. Mau kayak gimana coba? Nggak ada bedanya dong antara yang berilmu sama yang nggak berilmu. Ya meskipun pada akhirnya ya, semuanya akan indah pada waktunya. Dan tentu ketika polemik nasab yang terjadi di Nusantara ini sampai 3 tahun itu bukan rekayasa. Kalau rekayasa mungkin hanya sebulan 2 bulan. Ini sampai 3 tahun dan masih rame kan. Buktinya di sini banyak yang nonton gitu kan. 400 lebih. Nah, masih ini. Ya, artinya tadi itu penyadaran masyarakat, mencerdaskan anak bangsa sehingga agar sahabat-sahabat kita ya sebangsa, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air itu menjadi orang-orang yang cerdas, bisa membedakan mana pejuang dan mana penipu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Lanjut. Jadi kiai-kiai yang tidak banyak komentar mengenai kenasaban Balawi, yaitu mereka ingin ini al-khuruj minal muhtarihi, al-khuruj minal khilaf sunnah. Itu ada memang dalam kaidah fikih itu seperti itu. Tapi itu kaidah fikih. Tapi kalau kata saya, ya itu nyari aman. Kiai-kiai yang cari aman itu mana? Ya, bisa diketahui mana kiai-kiai yang cari aman agar bisa ke sana bisa kemari. Yang namanya perjuangan itu ya pengorbanan. Mau itu sahabat kita, mau itu saudara kita, mau itu guru kita, mau itu CS kita, murid kita misalkan. Yang namanya berjuang ya korban, pengorbanan. Yang namanya perjuangan ya ada pengorbanan mestinya. Ada pengorbanan waktu kah? Pengorbanan harta, bahkan mengorbankan nyawanya, namanya juga pengorbanan.
perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Bukan nyari aman, biar saya bisa masuk ke sana kemari sehingga saya, oh iya, di satu sisi saya mendukung Kiai Haji Imad. Tapi tetap saya itu tidak mau membatalkan nasabnya Balawi. Meskipun mereka itu adalah orang-orang yang membuat makam-makam palsu, yang membelok-belokkan sejarah Nusantara, sejarah NU, sejarah Jatman. Ya kan? Menyatakan bahwa para habaib itu atau Nusantara ini adalah milik dari para habaib, wali-walinya Habib. Kemudian Indonesia atau Nusantara ini adalah anak perempuannya Tarim. Ya itu nggak masalah. Nah, jadi sikap seperti itulah bukan satu sikap dari seorang pejuang. Bukan. Itu namanya nyari aman. Apalagi yang punya istri Habibah begitu kan, beda lagi. Ya kan ada kiai, ada kiai itu ada. Kiai yang katanya dia itu masih keturunan Wali Songo. Yang dulu dia berjuang. Begitu kan? Dulu dia berjuang bahwa Wali Songo itu untuk menghimpun keluarga-keluarga Wali Songo. Nah, kebetulan dia istrinya Habibah. Nah, sehingga sampai sekarang ya dia ini sikapnya seperti itulah. Saya tidak berani untuk membatalkan nasabnya Balawi. Gitu. Meskipun fakta-fakta itu sudah menunjukkan ke arah sana. Sehingga apa? Sehingga ya nyari aman. Tadi itu, nyari aman. Ke sana bisa, ke sini bisa. Ke kalangan kiai Nusantara bisa masuk. Ke kalangan para Habib itu pun juga bisa masuk. Nah, itu perjuangan dari mana? Apalagi kemarin tuh waktu podcastnya. Siapa namanya? Pada Suka TV ya. Kita sudah nyimak bersama-sama. Bahkan kita podcastkan. Kita angkat dalam tema. Dimana di sana itu memposisikan diri dalam posisi yang objektif. Tidak kesana kemari. Ya. Itu juga merupakan sebuah perjuangan, jenage. Iya, perjuangan untuk nyari aman, betul. Tapi perjuangan untuk mencari kebenaran, mana ada. Ya gitu. Main dua kaki kan paling enak, Kang CK. Jadi kenapa dulu itu Nusantara yang ketika dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugis, itu lama. Saya tidak mengatakan 350 tahun ya. Lama aja pokoknya, menggas. Itu kenapa ya? Karena ada model-model orang-orang yang seperti itu. Perjuangan bunglon namanya. Jadi ada misalkan satu kelompok yang sudah mengatur siasat, mengatur strategi bagaimana penyerangan terhadap Belanda. Penyerangan terhadap Belanda. Katakanlah di masanya siapa namanya? Sultan Agung. Ya, Sultan Mataram, Sultan Agung. Di mana pada tahun 1928, ya 27, 28 atau 28, 29, 1628. Pasukan-pasukan dari Mataram ini kan sudah mempersiapkan segalanya, ya kan? Cadangan, apa sih namanya ya? Gudang makanan sudah diposisikan di tempat ini, di tempat ini. Sehingga ketika ketika penyerangan itu kan aman kalau memang gudangnya itu ada aman, tidak dibakar. Dan ternyata tetap ada satu orang itu. Siapa itu? Tumenggung siapa itu namanya. Nah, justru siapa pengkhianat ini, salah seorang Tumenggung pengkhianat. Itu membocorkan ya, lumbung padi yang CK ya. Itu membocorkan kepada Belanda sehingga apa? Sehingga lumbung padi di beberapa tempat, di beberapa titik-titik yang tersebar ya dari perjalanan mereka dibakarin semua. Kalau memang seperti itu ya gimana mau menang? Masyarakat atau leluhur bangsa Indonesia yang saat itu dari Mataram ya. Atau pasukan Mataram itu gimana mau menang lawan Belanda, lawan Batavia? Kalau ada orang-orangnya seperti itu, sekarang pun sama, nggak ada bedanya. Sepanjang jalur penyerangan, betul, Kang Istanto Maulana. Nah, jadi sekarang pun sama. Kalau dulu penjajahnya itu penjajahan secara fisik, iya.
fisik iya, mental, ekonomi, segala macam. Dijajah semuanya dulu itu. Kalau sekarang, penjajahnya bukan penjajahan itu. Secara lembut, secara halus, begitu kan. Kamu ini kan muridnya Habib. Nggak boleh ngelawan Habib. Kamu kan dapat ilmu dari Habib. Makanya kalau kamu ngelawan Habib, tidak mempercayai nasabnya Habib, kemudian juga khurafat-khurafat itu kamu pun bahas, kamu tidak akan mendapatkan syafaat Rasul. Oh iya, siap. Maka saya akan membela Habib. Terus satu orang, dan kiai ini katakanlah dia kiai begitu. Kamu kan kiai ini, sampaikan ke masyarakat. Sampaikan ke masyarakat. Bahwa Habib ini adalah durian Muhammad. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu kemudian akan mempercayai bahwa Habib itu adalah durian terus. Sedikit demi sedikit. Nah, ketika salah satu murid dari mereka itu ada sesuatu yang melenceng, langsung digerakkanlah itu dari alumni-alumninya, teman-temannya, semuanya. Ya kan? Kakak kelasnya, ya, seniornya, juniornya, muridnya bahkan. Kemudian apa? Tidak hanya itu, dia akan masuk dalam ranah apa? Keluarga. Kakaknya, adiknya, nggak mempan, orang tuanya. Terus siapa lagi? Temennya yang paling dekat sekarang semuanya itu nggak mampu. Temennya yang paling dekat, nanti dibisikin. Bro, kamu itu jangan kayak gitu. Ya, kamu itu jangan kayak gitu. Kenapa? Emang apa sih? Masalahnya apa? Udah dijanjikan ini dan itu saya alami ternyata teman-temannya. Dan itu saya alami. Jadi begitu. Berarti saya secara langsung atau tidak langsung ya saya merasakan penjajahan spiritual gitu. Penjajahan spiritual, penjajahan mental itu saya rasakan. Nah, makanya kenapa saya sekarang itu senang-senang, ya kan? Artinya senang itu bebas. Bebas untuk membahas Al-Imam Faqihil Mugaddam yang dia mengatakan na'am anallah. Jadi bebas sekarang. Kenapa? Nggak ada beban. Apalagi orang tua saya mendukung. Kalau memang ini adalah hak untuk Allah Ta'ala, untuk Rasulullah, ya kenapa tidak? Nah, jadi gitu teman-teman, ini pengalaman saya ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang lain ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini pelajaran yang berharga ini. Ya semua orang ini punya pengalaman seperti yang saya alami ya. Bahkan ketika pasca debat Banten itu langsung ada surat. Ada surat. Kami, alumni universitas menyatakan, satu, Abdul Aziz Jazuli tidak mewakili pemikiran para alumni. Yang pernah bawa-bawa alumni itu siapa? Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengatasnamakan bahwa pernyataan saya adalah pernyataan dari alumni saya. Enggak pernah. Dua, kami meminta kepada Abdul Aziz Jazuli untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah membatalkan nasab Alawi, begitu. Ya saya ketawa aja kan. Taubat kenapa? Apakah saya melakukan dosa ketika saya itu membaca kitab-kitab, mempelajari, mendalami, benar atau enggak untuk mengkonfirmasikan apakah Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa atau tidak? Kan gitu, simpel sebenarnya kan. Oh enggak ada ternyata, ya sudah. Apalagi ditambah dengan tes DNA dan seterusnya. Enggak. Ya, enggak ada. Terus gimana? Kok saya ini malah dikategorikan sebagai orang yang berdosa? Ini kan aneh ini kan. Aneh. Ya bodoh amat. Nah, saya tobat, ya tobat. Tetapi bukan dalam masalah ini, bukan. Nah, kemudian ada poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga. Kami, para alumni, tetap meyakini bahwasanya Habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga tuh. Baru tiga poinnya ya. Tiga. Ya kalau saya nggak meyakini. Justru saya meyakini sebaliknya. Kalaulah mereka itu meyakini bahwa Habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tidak. Kalau saya tidak. Nah, itu poin ketiga. Kemudian poin yang keempat ini. Poin yang keempat. Kami mengajak ya kepada Abdul Aziz Jazuli untuk untuk kembali lagi kepada thariqah para masyayikh yaitu para habaib. Nah, ini pemaksaan.
Jadi kan begini teman-teman ya, yang namanya mahasiswa kan, mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu kan pasti memiliki pemikiran yang bebas. Kritik iya, begitu kan, kritis terhadap apa yang data-data yang dia temukan sekiranya data itu bertentangan, ya kan? Ya saya tidak mau pemikiran saya itu diikat, dipenjara, dibatas-batasi, nggak bisa bos. Kan bagaimana ketika saya itu menutup mata ketika menemukan satu garamah dari Al-Imam Faqihil Muqaddam yang dia itu menyatakan bahwa ada seorang, bahwa dalam kitab Al-Jawhar Syafaf, mana kitabnya itu? Nah ini, bukan deng, di mana ya? Oh ini nih, nah di sini kitabnya. Nah, Al-Jawhar Syafaf. Di mana di dalam kitab Al-Jawhar Syafaf ini ada seorang badui yang dia itu ketika bertemu dengan salah seorang habib. Nah, dia membawa pelepah kurma tuh, pelepah kurma. Setelah membawa pelepah kurma, nah tiba-tiba dia bertemu dengan Faqihil Muqaddam. Ini di sini lagi mendung ya, mau hujan ya. Terus Faqih Muqaddam ini ya ingin membeli secara paksa, "Hei fulan, badui, udah itu pelepah kurma kamu, udah jualah ke saya. Jualah pelepah kurma kamu itu kepada saya." Nah, nggak mau, ini mah pelepah kurma saya, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba orang yang di pinggir dari Faqihil Muqaddam itu membisiki, "Hei fulan, itu tahu nggak kamu siapa yang namanya Faqihil Muqaddam? Oh, Faqihil Muqaddam itu begini dan begini." Untuk penghangat itu nanti dibakar, terus di musim dingin apalagi kan, itu bisa dibakar. Nah, untuk menghangatkan ruangan begitu. Terus ya sudah, kamu mau aja sih ketika Faqihil Muqaddam itu ingin membeli pelepah kurma yang kamu bawa itu. Oh, nggak mau. Nah, terus menanyakanlah ini seorang badui ini kepada Faqih Muqaddam langsung itu, "Ya, wahai Imam, apakah Faqih Muqaddam itu adalah Allah? Hal al-Faqihul Muqaddam huwa Allah?" "Na'am, anallah." Iya, saya ini adalah Allah. Nah, tentu ketika saya itu menemukan statement seperti ini otak saya akan muter, ini gimana tadinya ini orang ini bisa ngomong seperti itu. Lalu apakah ini banyak hal? Satu, di situ ada penjualan secara paksa. Ya kan? Kemudian yang kedua itu mengglorifikasi, membesar-besarkan bagaimana manaqib. Bagaimana kehebatan, keluar biasaan dari Faqihil Muqaddam. Kemudian yang ketiga, Faqih Muqaddam itu menyatakan diri bahwasanya, "Na'am, anallah," iya, saya ini adalah Allah. Nah, ini bagaimana ini dalam pandangan fikih? Kalaulah Faqih Muqaddam itu adalah seorang sosok yang historis pernah ada di muka bumi ini, lah ini mah nggak ada orangnya mau kayak gimana? Jadi pemberlakuan hukum murtad bagi seseorang yang tidak pernah ada itu bagaimana? Nah, kan muter kan otak saya kan, gimana coba? Lalu ketika saya itu ya untuk mengikuti para torikohnya, para balawi, lalu harus percaya dengan itu saja begitu. Susah, nggak bisa bos, nggak bisa. Susah untuk menerimanya, ini susah. Ini pengalaman saya yang saya alami ya, yang saya alami itu seperti itu. Lalu apakah kemudian saya ini ketika mendapatkan surat tersebut ya, lalu langsung iya saya terima? Enggak. Jadi memang itulah beberapa sebab-sebab atau cara-cara yang membuat saya itu down gitu ya. Secara mental itu down. Jadi gimana ini? Memang ada tekanan itu ada. Dari teman, dari saudara, dari sahabat. Segala macam. Bahkan ketika saya itu setelah debat Banten itu salaman dengan Hanif Alatos, itu di framing. Iya, saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang teman saya Hanif Alatos itu. Ya kan? Dan ngomongnya sama. Jadi pas ngomong itu apa? Irja ila tariq masyayikhik. Kembalilah kepada jalan atau thariqah para masyayikh kamu. Ya, ana bahas, saya ini adalah peneliti. Ya, enggak peduli saya itu apakah itu masuk dalam thariqahnya para masyayikh atau enggak. Enggak peduli.
Jadi begitu teman-teman ya pengalaman saya. Nah lalu dalam keadaan kondisi down seperti itu, siapa yang bisa membuat saya tenang kemudian semangat kembali untuk meneliti nasab Alawi? Deh, kecuali dua orang tua, bos. Nggak ada lagi kecuali kedua orang tua. Dua orang tua saya yang menyemangati, yang memotivasi agar saya itu terus, kalau memang targetmu ini adalah karena kebenaran, karena Allah, karena Rasulullah, ya sudah lanjut. Nah, jadi begitu teman-teman, itu pengalaman saya ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah pernah nyimak, dan itulah yang saya alami begitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang lebih bahaya itu memang penjajahan intelektual, penjajahan spiritual. Nah, itu yang lebih bahaya. Jadi gitu teman-teman ya. Subhanallah. Ini luar biasa, emang terorganisir. Begitu, emang terorganisir agar gimana nih caranya si fulan itu agar mentalnya itu kena down begitu. Nah, ya kayak gitu caranya. Ngirimin surat lah, inilah, itulah, segala macam. Ya begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dimanapun, hampir ratusan. Ya, karena memang dideketin. Tadi itu Kiai. Nah, biar mulai masuknya itu sedikit demi sedikit. Tadi proses penjajahan intelektual itu ya. Masuknya itu mulai dari sedikit demi sedikit, mulai dari bersahabat, berteman. Nah, kemudian ketika Habib itu punya pesantren, anaknya dipesantrenkan. Nah, nanti lama-kelamaan itu ya akan semuanya itu ada di perintahnya Habib. Ketika Habib ngomong ikut semuanya. Sedikit demi sedikit. Atau bayangin aja dari tahun 45, katakanlah 45 ya. Katakan 45. Sampai sekarang, nah ketika Habib itu mendekati para kiai Nusantara, 45 sampai sekarang 25, berapa itu? 45, 25, 90. 80 tahun. Nah, itu bayangin aja. Katakanlah 3 generasi. Generasi lah. Jadi begitu, teman-teman. Ya. Makanya wajar ketika di pesantren-pesantren. Tapi saya lihat kemarin waktu di Lirboyo itu udah nggak ngundang Habib sepertinya ya. Sepertinya begitu ya. Nah, mohon maaf jika ada ini. Mohon maaf jika salah itu ya. Terus? Nggak perlu untuk diperpanjang. Begitu ya. Intinya nyari aman. Nyari aman. Karena memang sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Al-Bakri ya. Salah Abdul Qadir Al-Bakri dalam kitabnya Tarikh Hadramut As-Siyasi. Tarikh Hadramut As-Siyasi. Di mana memang ada target untuk mencapai siasah. Target untuk mencapai dunia, di dalam dunia kepemerintahan. Target politik lah kalau bahasa ininya. Memang ada. Jadi kalau yang digambarkan dalam Tarikh Hadramut As-Siyasi itu dengan mengadukan di antara dua kelompok, di mana dia itu dekat dengan kelompok kelompok A, kemudian dekat juga dengan kelompok B, lalu diadukan. Nah, siapa yang menang, maka dia itulah yang menjadi sahabatnya. Kemudian ketika sudah menjadi sahabatnya, nanti bisa diatur-atur. Jadi begitu. Ya, jadi begitu. Ya. Iya benar, di depan kita ya alim. Tapi nggak tahu kan di belakang kayak gimana. Giliran musik dangdut begitu ya, begadang jangan begadang, haram, waduh, haram, gadang. Tapi kalau lagunya Magadir, wes jambi ana sambil joget-joget, maju mundur, ya kan? Terus sambil bergandengan tangan tuh, maju mundur. Nggak haram. Tarim ya tarim. Agar orang-orang Indonesia itu mencintai tarim dan tidak mencintai Indonesia. Kan begini pertanyaannya ya. Coba kita tanyakan ya. Bagi teman-teman yang punya teman Habib itu, lebih bangga jadi orang Indonesia atau lebih bangga jadi orang tarim? Lebih bangga dengan Indonesia atau tarim?
Jelas mereka itu merasa, oh iya saya ini orang Arab, orang Hadramut, orang Tarim. Nah sementara saya dulu itu ya pernah dekat dengan, ada sahabat saya lah ya dari kalangan Habib itu. Saya ini bingung. Di Indonesia saya ini disebut sebagai orang Arab, nggak dianggap sebagai orang Indonesia. Giliran di Hadramut, Yaman, di Tarim, saya ini disebut orang Indonesia gimana? Jadi di sini dianggap orang asing, di sana dianggap orang asing. Jadi statusnya itu nggak jelas malah. Di sini dianggap orang asing, di sana dianggap orang asing. Lalu kayak gimana ini? Gimana? Orang mana sebenarnya ini? Sampai ngomong itu, saya ini sebenarnya orang mana sih? Gimana ini? Saya orang mana sebenarnya ini? Di sana nggak diaku, di sini nggak diaku. Gimana? Bingung kan? Bingung. Ini serius ini saya. Ngomong serius. Kalau saya itu nyanyiin lagu-lagu Indonesia ya, nyanyiin lagu-lagu Indonesia itu ya, mau Indonesia Raya kayak, mau Indonesia Tanah Air Beta ya, itu merinding saya, aneh. Itu yang saya alamin itu. Ya mungkin mudah-mudahan itulah bukti dari kecintaan saya kepada tanah air Indonesia ya. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Jadi gitu teman-teman ya. Terus. Akidahnya selamat. Selamat. Nah, dan tidak ada rukun iman yang ketujuh, atau syahadat yang ketiga, nggak ada. Nggak ada. Syahadat yang ketiga nggak ada. Rukun iman yang ketujuh nggak ada. Jadi udah, jangan ini ditambah-tambah udah. Ya. Terus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat ya untuk teman-teman, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, menambah pencerahan, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Itu namanya Kiai Haji siapa tadi namanya? Saya jadi lupa. Namanya Kiai Haji Abdullah, saya lupa. Samsul Arifin yang dulu itu bestinya Ustadz Idrus Romli, Kang. Ya, itu bestinya dulu itu adalah bestinya Ustadz Idrus Romli yang ketika rame-ramenya ya menolak pemikiran yang dimiliki oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Nah, jadi itu Singa Aswaja, betul Kang Ceka, Singa Aswaja. Tapi ketika dihadapkan dengan polemik nasab Alawi, ya itu tidak berkomentar, kecuali komentar yang seperti tadi, yang intinya adalah komentar nyari aman. Ya, itu namanya Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin. Udah ya. Sama muslim saling mendoakan saja. Ya, kita doakan lah, mudah-mudahan seluruh umat Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala itu menjadikan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada menjadi umat Islam yang cerdas, tidak mau untuk dijajah, baik mental, spiritual, ataupun yang lainnya oleh siapapun, tidak hanya dari kalangan Balawi saja. Nah itu ya, saya rasa cukup, udah capek juga ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rzuq umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan, tambahan wawasan, tambahan pengalaman untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.